Selamat malam dan selamat datang kembali bersama gue Jody Hendrarto dan gue Fajri Niti Praja di acara Apa Bener Ada, kita buktikan malam ini. Di episode kali ini ada yang berbeda sedikit konsepnya karena kita pengen Ada segmen baru, Jod, ya? bukan segmen sih sebenarnya ya, konsepnya yang berbeda. Tapi ya kita ini mencoba untuk podcast. Asik. Podcast Apa Bener Ada. Podcast Apa Benar Ada. Maaf, segmennya, iya Ceriho. segmennya. Nama segmennya segmen Ceriho, cerita horor. Dan kebetulan banget Jirin, karena kan di beberapa video-video sebelumnya kan kita selalu ngundang untuk yang orang-orang nontonin video-video kita Video-video untuk kita. share cerita-cerita horor yang pernah menjadi pengalamannya mereka. Pengalaman pribadi mereka. Betul. Nah, ini udah ada yang nge-DM ke gua. Namanya adalah Putri Widya. Instagramnya @widiokta. Widiokta. Langsung aja ya, ceritain ya. Lo sikat, Jod. Ceritain. Halo Kak, nama aku Widi. Sebelumnya aku suka ngikutin channelnya YouTube Wow, terima kasih YouTube Widi. Kak Jody yang Apa Bener Ada. Di sini aku mau bercerita sedikit pengalamanku tentang dunia mistis. Oke. Jadi, hari itu aku sama teman-teman lagi liburan keliling Jawa. Di hari-hari terakhir liburan, kita singgah di kota Cirebon. Karena mau berkunjung ke salah satu rumah bude aku dan neneknya teman aku. Kebetulan memang rumah budeku dan neneknya temanku jauh. Budeku tinggal di area Sindang Laut dan neneknya temanku tinggal di Kuningan. Wah, lumayan jauh nih. Dari rumah bude ke rumah neneknya temanku butuh waktu kurang lebih 2,5 jam. 2,5 jaman katanya. Singkat cerita, kita udah mau pulang balik ke rumah budeku karena memang kita nginep di sana. Waktu itu kita mutusin pulang habis maghrib, di mana jalanan udah sepi karena memang habis hujan dan masih agak sedikit gerimis. Anjir. Sebayangin sih gue nih. Nah, pas kita mau pulang, kita dikasih tahu untuk jalanan lewat jalan utama. Jadi dia harus ngelewatin jalanan utama gitu. Akhirnya kita ngeyel dan malah ikutin jalan arahan Google Maps. Awalnya kita happy-happy aja karena nggak ada perasaan apa-apa. For your information, FYI ya, yang liburan itu ada 4 orang. Jadi mikirnya, elah banyak orang, gak akan takut deh, katanya gitu kan. Tapi entah kenapa, di tengah jalan udah mulai ngerasa feeling gak enak banget. Awalnya lewat perkampungan dari mulai rame sampai akhirnya rumah jarang-jarang, sampai akhirnya gak ada rumah dan kita lewatin sawah, terus hutan bambu gitu. Wow. Asli serem banget, gak bohong, kata dia gitu. Suasana makin gak enak soalnya ada salah satu teman yang nyetir memang punya kemampuan bisa lihat itu dalam tanda kutip. Wow, anak indigo nih. Jadi dia mukanya udah pucet yang gak enak banget deh. Udah deh, gue yang duduk di sampingnya udah mulai panik. Mobil yang rame jadi hening karena kita semua ngerasa aneh. Terus mobil terasa penuh banget padahal isinya cuman 4. Tapi ngerasa kayak satu RT yang ikut sesek banget. Belum selesai sampai di situ aja, kita lewatin satu sawah yang kanan kirinya dipenuhin pohon pisang. Gue fokus ke satu pohon di pinggir jalan. Logikanya, kalau emang di luar anginnya kenceng, harusnya semua pohon bergerak. Tapi kenapa cuma ada satu daun dari satu pohon yang bergerak? Udah gitu melambai-lambai lagi kayak seakan-akan emang sengaja digerakin. Pernah sih gue nih ngalamin gini nih. Gue coba untuk diem dan gak mau ngomong karena takut bikin panik. Terus karena keadaan gelap banget di hutan-hutan bambu gitu, kita mutusin pakai lampu jauh. Dan tiba-tiba lampu jauh kepindah sendiri ke lampu deket. Wah gila, itu bikin tambah panik banget sih, kata dia gitu. Puncaknya sampai kita salah ambil jalan. Jadi di Google Maps itu kita disuruh ambil kiri dari jalan pecah 2. Yang dimana kalau ambil kiri itu lewat perkampungan. Tapi ini kita malah ambil kanan yang dimana kudu lanjutin masuk itu hutan bambu. Terus gue nyadar, gue bilang ke yang nyetir, Fran, salah jalan. Mundur terus ambil kiri ya, kata dia gitu. Kayak disasarin gitu berarti ya? Kayak disasarin. Akhirnya diikutin tapi entah kenapa pas kita udah ambil ke jalan yang seharusnya kan, arahan atau navigasinya balik ke rute di awal yang dimana lewat perkampungan, tapi malahan tiba-tiba gak ditunjukin ke rute itu dan malahan suruh lewat yang di hutan bambu. Padahal kita udah coba buat lewat yang ke arah perkampungan tapi tetap aja gak bisa dan disuruh balik ke arah yang hutan. Kan aneh, padahal sebelumnya kita gak diarahin ke sana. Akhirnya kita mundur karena udah mikir, ya udahlah pasrah aja. Pas mundur, satu teman gua ngelirik ke belakang buat cek, takut ada orang atau kendaraan. Dia bilang, mundur, mundur.
Sampai akhirnya tiba-tiba dia kayak berubah agak rada diem. Dan pas banget sampai rumah bude gue, kita nanya, kenapa? Katanya, gue lihat ada yang berdiri di belakang. Gak mau bikin panik, ya udah gue diem aja. Udah gitu yang rasain mobil sesek tuh bukan gue tapi temen-temen gue juga nyadar kayak berasa ada yang ikut nebeng sampai bikin mobil penuh banget. Sekian cerita liburan di salah satu kota yang sumpah serem banget. Thank you, ternyata emang bener kata sepupu gue dan teman-teman gue kalau ke Kuningan emang masih banyak yang begitu, jadi gak usah dicari pun mereka datang sendiri. Lu mau nyoba Jod? Enggak, tapi gue pernah. Ini kayaknya gue di daerah Jawa Barat Kuningan situ juga deh, karena gue sih lupa karena kan gue suka naik gunung. Jadi gue naik gunung itu gue lupa waktu itu Gunung Guntur apa Gunung Ciremai. Gitu. Gue lupa di Jawa Tengah apa di Jawa Barat gitu. Nah, jadi itu ceritanya kalau memang gue naik gunung itu, tapi ntar lu, sebelum gue ceritain lu tanggapi dulu dong. Iya. Gimana kan jadi kebablasan gue jadi pengen cerita. Kalau apa ya? Yang gue bisa ngalamin, gue bisa ngerasain langsung apa yang lo rasain sih. Mungkin saat itu lo berniat untuk liburan, seru-seruan, apalagi sama teman-teman, teman-teman seru-seru di mobil, terus tiba-tiba kayak ada momen yang bikin lo diem, lo disasarin Google Maps, tiba-tiba lo masuk ke salah satu tempat yang memang anjir nih random banget nih, salah satu tempat asing tuh kayak, gue juga pernah ngerasain kayak gitu Jod, pernah. Dan memang kalau ini yang ini lihat, ceritanya lo naik elf bukan sih? Bukan ya, beda. Bukan. Pernah juga gue ngalamin gitu. Cuma kalau yang gue lihat sih karena lo berempat ini yang berempat. Si penunggu daerah, si penunggu kawasan itu nggak suka sih Jod kalau yang gue lihat ya, karena rame-rame seru-seruan di mobil pada berisik semua segala macam. Mungkin salah penunggu tempat itu nggak senang sih Jod. Iya, kita juga nggak tahu sih. Maksudnya kan kalau detail ceritanya mungkin apakah si mereka ini mungkin ada ngomong kasar. Apalagi orang asing, kita yang nggak tahu daerah situ, nggak tahu medan ya nggak. Dan kita juga nggak tahu kan cara juga bener. Mungkin lupa untuk permisi salah satu hal simpel gitu kan. Kayak yang pernah gue bilang juga, maksudnya mungkin kita kalau yang orang-orang muslim kita kan terbiasa untuk assalamualaikum ke tempat-tempat kayak gitu. Tapi tidak semua makhluk itu ternyata paham dengan kata assalamualaikum. Itu. Jadi lebih baik ya kalau memang assalamualaikum tetap nggak masalah, cuman bisa juga dengan permisi numpang lewat pakai bahasa Indonesia juga gitu. Tapi memang gitu. Bener sih Jod, daerah dari Cirebon, Kuningan sampai Garut sampai Tasik tuh masih mistiknya tuh masih kuat banget sih kalau menurut gue. Karena gue waktu ini cerita pribadi gue, waktu gue mau nikah hamin seminggu, hamin 7 hari, gue ke daerah Garut, gue mau ke Tasikmalaya waktu itu. Ternyata persis gue disasarin lewat Google Maps gitu. Tiba-tiba gue naik ke satu jalan yang bener-bener sempit. Tiba-tiba memang itu udah hutan semua segala macem. Ada satu mobil di pinggir jalan. Udah berhenti. Terus gue ingat gue ngomong kasar. Ih, anjir, gue sambil mobil. Ih, ngapain tuh, gila, mobil sendirian di situ. Wah, pasti lagi ngeus nih. Gue bilang gitu Jod. Nah sampai atas gue tiba-tiba blok, wah hujan gede Jod. Hujan gede, tiba-tiba gue ditanya sama penunggu situ, kayak warga sekitar situ, Mas mau kemana? Terus gue bilang, saya mau ke Tasikmalaya Pak. Wah Mas salah jalur Mas, ini tuh Telaga Bodas digituin. Namanya tuh kalau lo searching di Google ada namanya Telaga Bodas. Terus kayak, Mas kalau ke Tasikmalaya itu Mas harus putar balik dulu, Mas harus ke kota Garut lagi. Nggak bisa lewat sini karena memang ini kawasan hutan. Tapi maps yang lo lewat situ? Lewat situ Jod, lewat situ. Akhirnya gue putar balik, turun lagi ke bawah 1 kilometer dari tempat gue nanya sama warga lokal itu. Lo heran gak tiba-tiba mobil gue mau masuk ke jurang dan bener-bener rem gak, bener-bener blong rem gue, tiba-tiba kaki blong. Tiba-tiba. Tapi setelah itu bisa remnya? Bisa. Nah karena posisi gue nginjek kayak semacam tanah kuburan gitu. Banyak tiba-tiba karena memang yang lewat situ cuma mobil gue doang. Gue ngerasa di situ selain mobil gue tuh nggak ada mobil lewat situ Jod. Karena kan yang pertama mungkin medannya curam, yang kedua nggak mungkin truk tanah lewat situ. Nggak make sense menurut gue. Kayak wah. Terus sambil gue kesel ngomong, sebelum kejadian mobil gue masuk ke jurang, kayak gue ngomong kasar sih, wah anjing nih bangsat nih, gue bilang gue buru-buru mau ke Tasik mau disasarin sama Google Maps. Nah itu mungkin
temen lo mungkin nggak sadar ketika berucap sesuatu yang kasar. Yang sesuatu yang mungkin nggak bisa diterima sama penunggu situ atau makhluk setempat situ. Hampir Jod, bos, gila itu kalau gue jadi belum. Ya udah nggak dimari lo udah. Agak Jod. Kenapa? Cateringan gue sayang. Ya udah maksudnya udah mau nikah. Iya, Tapi katanya juga ada isu-isu kan katanya kalau misalnya mau nikah itu banyak cobaan-cobaan. Banyak cobaan salah kan. satunya tuh kalau lu mau nikah katanya tuh kalau kata orang Jawa darah lu tuh lagi manis-manisnya banget. Lagi jadi inceran. Cium inceran. Iya. Bener. Tapi gue itu kayak tadi juga gue pernah bilang kalau misalnya di daerah-daerah Jawa Barat situ karena kan yang tadi gue cerita gue bilang gue naik gunung. Jadi tuh gue kalau misalnya mau naik gunung tuh biasanya nyampenya itu jam 3 pagi, jam 2 pagi nyampe ke kota tujuan. Naik kereta kan biasanya kalau misalnya untuk kota-kota yang kecil biasanya naik kereta. Tapi kalau misalnya agak jauhan kita baru naik pesawat. Yeah. Nah kalau misalkan naik kereta itu kita nyampe jam 2 jam 3 pagi kita gue tuh biasanya naik pick up. Ya entah naik pick up atau naik sayur gitu, mobil sayur. Iya. Jadi atau mungkin kita naik elf dulu sampai ke desa mana baru habis itu lanjutin ke pick up. Itu udah naik elf terus lanjut ke pick up. Bener-bener kita ngelewatin jalan kiri kanannya hutan. Iya. Hutan itu jam 3 pagi lu bayangin dong. Kita udah pakai jaket gunung, masalahnya masih di mobil kan, udah dingin parah. Udah pakai jaket gunung apa segala macam. Ini posisinya ini mobil pick up nih. Ini posisinya ada temen gua satu. Ini gue sebutin namanya aja ya, buat gambaran ya. Namanya Bobby. Iya. Terus ada Kenny di depannya. Terus di sampingnya Kenny ini ada gua. Gua tuh ngadep ke jalanan duduknya. Jadi ini pick up, jadi gue nyender terus gue ngadep sana. Samping gua ada siapa, terus ada Syukron, ada siapa lagi tuh gue lupa. Nah, abis itu, jadi si Syukron ini temen gua memang suka bengong orangnya. Jadi memang udah beberapa kali naik gunung tuh dia kayak penuh pikiran gitu. Bengong gitu. Minta bayarin makan ya taunya. Nah terus tiba-tiba pas dia bengong, pas gua ngelihat ke mukanya dia, gue bener-bener kan mata gue juga rabun ya. Jadi gue karena kan pagi-pagi Jod. Iya, jadi dan gelap juga. Kan mata gue tuh juga rabun gitu. Terus gue bener-bener merhatiin tuh kayak karena muka dia berubah. Ah seriusan lu? Jadi kakek-kakek, jadi tua. Tiba-tiba jadi tua mukanya dia. Keriputan, gimana keriputan gitu segala macam. Gue bener-bener gue perhatiin. Tiba-tiba berubah. Dia tuh dia lagi duduk di pinggir tuh sambil ngeliatin jalanan gini doang. Tapi berubah mukanya. Terus langsung gue panggil kan. Kron, gue gituin. Kenapa Jod? Mukanya normal lagi. Jangan bengong, gue gituin. Oh iya, udah. Terus tiba-tiba udah mulai jalan lagi, udah mulai biasa apa segala macam. Yang ini kan udah pada nunduk, pada apa karena capek kan. Jadi kalau memang bisa tidur dulu deh gitu. Terus tiba-tiba di samping temen gue yang Bobby ini sama di belakangnya si Kenny yang duduk di samping gue bilang gini ke mereka karena mereka udah tahu gue kan. Iya. Gue bilang, Bob, lo geser ke kanan, Ken, lo majuan ke depan. Ada nenek-nenek ngikut di belakangnya. Anjrit. Nenek-nenek bener-bener ngikut di belakang, duduk bareng itu. Terus gue liatin dia gini. Anjir, goblok. Abis itu, lo mobil pick up belakangnya kan ada buat yang bisa dibuka untuk turun kan. Iya. Dia pegangan di situ. Badannya melayang-layang di belakang. Anjir. Terus lepas terbang. kayak ngejar lewangan dong Jod ya. Iya, tapi bener itu bener. Anjrit. Wah, gila. Gue bener-bener yang kayak karena bener-bener kiri kanannya hutan. Terus tiba-tiba ada nenek-nenek dengan muka yang berubah temen gue gitu. Iya. Jadi kayak wah, itu gila sih. Ya pokoknya gitulah. Sebenarnya gue banyak banget sih kalau misalnya cerita pengalaman di gunung tuh gue banyak banget. Parah. Itu intinya kalau lu di gunung tuh jangan macem-macem loh Jod. Jangan. Ya sebenarnya sih dimanapun ya. Maksudnya tempat-tempat yang mungkin itu, menurut lo aman juga tetap harus permisi. Itu salah satu yang gue males naik gunung tuh itu Jod. Males karena tuh mulut gue gak bisa dijaga. Oh iya tapi memang itu juga. Tapi kalau gue juga ngomong kan sembarangan. Cuman gue tuh kalau udah nyampe sana otomatis akan kerem sendiri karena mungkin gue ngelihat kali ya. Jadinya itu kayak gitu. Makanya kan. yang males gue naik gunung tuh itu Jod. Gue tuh kadang gue gak bisa kontrol mulut gue. Karena temen gue ada sampai diikutin juga ke tengah kota. Anjir. Temen gue ngomong kasar, tapi nantilah cerita di lain episode ya. Terima kasih buat Putri Widya, aka Widi Okta yang udah cerita. Sharing ya. Nanti mungkin buat yang nonton lainnya juga kalau sana punya cerita untuk cerita-cerita pengalaman horornya, pengalaman misteri bisa kita bahas di podcast. Apa bener ada? Ceriho, cerita horor. Dia apa bener ada? Kita buktikan malam nanti. Gue jadi Hendra Harto dan juga Fajri Niti Praja pamit. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe dan juga di share video ini ya. Bye bye. Bye.